Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia dan rahmat-Mu. Pada minggu hari ini kami bersama-sama di sini Tuhan, di berbagai tempat di belahan dunia. Kami mendengarkan sabda Tuhan, kami bersekutu bersama. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, khususnya Tuhan hamba-Mu yang akan membacakan kitab suci dan menyampaikan perenungan atasnya. Tolonglah Tuhan hamba-Mu yang terbatas dan dipenuhi oleh dosa ini. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara atasnya. Juga Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua, agar kami juga dapat menjadi pelaku firman di dalam hidup kami sehari-hari dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mereka segera
Bacaan kedua dari surat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan dan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada bulan ini sebagian besar gereja, sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan, memperingati bulan keluarga. Dan beberapa bulan lalu bicara tentang keluarga, saya memberikan komentar pada hasil riset dari Barna tentang kehidupan spiritual anak remaja umur 15 sampai 18 tahun. Dan salah satu hasil yang menggembirakan dari Barna Research adalah bahwa ternyata kaum muda usia 15 sampai 18 tahun di Indonesia sangat unggul ketimbang di negara-negara lainnya dalam hal iman kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak muda kita berani mengakui imannya dalam hal percaya kepada Tuhan Yesus dan juga dapat mengekspresikan imannya. Lalu pertanyaan yang menarik ketika saya diminta untuk memberikan tulisan dan komentar adalah kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan anak-anak muda di Indonesia usia 15 sampai 18 tahun punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Maka saya menulis beberapa faktor dan salah satu faktor yang saya tulis adalah karena keluarga. Keluarga punya peran yang sangat penting dalam hal transmisi iman, meneruskan iman dari generasi ke generasi lainnya. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam pembacaan kitab suci kita juga di dalam surat Timotius, kita juga di situ melihat bahwa iman yang ada pada Timotius diteruskan dari nenek dan ibunya gitu. Jadi menarik sekali bahwa ternyata keluarga punya faktor yang cukup besar bagi pertumbuhan atau juga kepercayaan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai iman kepada Tuhan Yesus, maka kalau kita bicara tentang peran keluarga yang sungguh-sungguh vital, maka itulah yang menjadi kekuatan bangsa kita. Orang-orang Asia, khususnya orang Indonesia, sangat kuat dalam hal mempercayai Tuhan, dalam hal ini Kristus, dan keluarga menjadi kata kunci. Tetapi di sisi lain, ketika kita juga berbangga kepada Tuhan Yesus, kita berbangga kepada iman kita gitu ya, kepada apa yang sudah dilakukan oleh generasi ke generasi terhadap pertumbuhan iman anak-anaknya, maka di sisi lain kita juga perlu berhati-hati. Karena apa? Karena kita tidak boleh lengah gitu ya. Di satu sisi kita berbahagia atas keberhasilan transmisi iman ini, tapi di sisi lain kita juga harus mencermati faktor-faktor apa sajakah yang membuat keluarga itu juga dalam tanda kutip gagal mentransmisikan imannya. Maka yang menjadi penelitian gitu ya, kita belajar dari negara-negara yang lebih dulu punya persoalan seperti ini, seperti di Belanda, di Amerika, dan riset menunjukkan bahwa problem mereka juga ternyata adalah di keluarga juga ya. Nah, apa persoalannya? Persoalannya adalah kalau keluarga kita tidak hangat, kalau keluarga kita tidak akrab, maka itulah yang menyebabkan proses terhambatnya transmisi iman itu. Itulah yang menyebabkan terhambatnya iman itu diwariskan dari generasi ke generasi.
Jadi keluarga bisa menjadi faktor yang membawa sukses, dan keluarga yang dingin, beku, jauh gitu ya, saling menghakimi, itu juga yang menyebabkan terhambatnya proses transmisi iman. Dan beberapa waktu lalu saya mengadakan wawancara gitu ya, lalu saya menemukan juga persoalan ini juga ternyata sudah ada. Pada saat saya mewawancarai anak-anak yang kemudian tidak mau lagi pergi ke gereja, ketika ditanya kenapa sih nggak mau ke gereja, atau kenapa sih nggak mau ibadah online aja bahkan, maka jawabannya menarik Bapak Ibu, karena orang tua saya tidak menjadi teladan. Mama dan papa itu bilang saya harus taat pada Tuhan, harus mengasihi, tetapi kalau mereka berantem, piring pecah, gelas dilempar, kata-kata kasar keluar, tidak ada teladan. Atau bahkan ketika saya juga membutuhkan tempat untuk bercerita, saya mau cerita nih pergumulan iman saya begini, masalah saya di sekolah begini, masalah saya di tempat kerja begini. Tapi apa yang dilakukan orang tua? Yang dilakukan orang tua pada anak-anak yang kemudian menjadi tidak ingin lagi bergereja adalah karena orang tua itu tidak mendengarkan. Orang tua malah menghakimi dan memberikan nasihat yang banyak gitu. Padahal anak cuman bilang, saya tuh pengen didengarkan oleh mama dan papa. Tolong jangan kasih komentar dulu. Biarkan saya bercerita. Biarkanlah saya meratap. Biarlah saya juga bertanya. Dan tradisi ratapan ini juga yang ada di dalam kitab. Ratapan yang tadi kita baca, kita membaca kitab Habakuk. Di sana juga kita melihat ketika orang-orang pada masa itu juga meratap karena kondisi yang terjadi. Mereka mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Maka ditanyakan adalah, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Dan bukankah ratapan adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai keluarga? Dan tema kita pada saat ini adalah keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Ini tema yang sangat baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukankah kalau misalnya di rumah kadang-kadang kita merasa sebagai bos ya, bukan sebagai hamba. Istri merasa menjadi bos atas suaminya gitu ya. Kemudian suami juga merasa menjadi bos atas istrinya. Anak-anak juga merasa ingin lebih dominan dari orang tuanya kadang gitu ya. Kemudian juga orang tua juga merasa menjadi bos pada anak-anaknya, sehingga tidak ada ruang untuk mendengarkan karena semua ingin didengar tapi tidak mau mendengar. Keluarga yang memiliki iman seorang hamba adalah keluarga yang belajar mendengarkan, belajar menghamba, belajar untuk mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika ada orang di rumah kita siapapun itu, belajar untuk menceritakan pengalamannya, maka yang harus kita lakukan adalah mendengarkan, bukan langsung menasihati. Kalau misalnya suami atau istri kita pulang dari kantor ya gitu ke rumah, bawa keluh kesahnya gitu ya, kadang-kadang yang terjadi kita suka merasa lebih tahu ya gitu ya, padahal yang kerja dia gitu ya. Dan kita kasih nasihat, kamu kayak gini dong, kayak gini dong, kayak gini dong. Padahal kita nggak ada di dalam situasinya. Dan kadang-kadang saran kita itu juga kita rasa baik tapi belum tentu tepat. Mau memberi saran silakan, tapi memaksa jangan ya gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah dengarkan keluh kesahnya. Berikan ruang untuk meratap. Sebagaimana yang kita lihat juga dalam Habakuk. Ratapan itu diberikan. Ratapan itu diberikan ruang. Dan disinilah keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Ciri-cirinya yang pertama tadi, mau saling mendengarkan. Lalu kedua, keluarga yang memiliki iman seorang hamba
adalah keluarga yang mau saling melayani, bukan menuntut untuk dilayani. Bukankah di dalam kehidupan keluarga kita juga persoalan adalah ketika kita saling menuntut gitu ya, tetapi tidak melayani duluan gitu. Ekspektasi kita terhadap keluarga itu biasanya lebih tinggi daripada ekspektasi kita kepada orang lain. Contoh ya, biasanya di rumah kalau marah lebih apa adanya kan ketimbang di tempat kerja. Kenapa? Karena kita merasa dia harus menerima kita apa adanya. Padahal ketika kita marah semarah-marahnya tanpa kita memperhatikan dan melihat emosi kita, ada banyak yang tersakiti. Tetapi keluarga yang memiliki iman seorang hamba adalah keluarga yang melayani terlebih dahulu, bukan menuntut terlebih dahulu ya. Maka menarik kalau kita baca di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 10, dikatakan ketika siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Nah, tapi sebaliknya ya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan setelah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi kalau di sini kita memiliki spirit seorang hamba, maka kita akan melayani terlebih dahulu, bukan menuntut terlebih dahulu ya gitu ya. Apalagi kalau nuntutnya itu kayak dukun, Bapak Ibu ya, pernah tahu dukun nuntut gitu ya. Jadi kita mengharapkan pasangan kita itu kayak paranormal gitu. Misal contoh ya, kita ini sebenarnya orangnya suka dikasih kado gitu. Tapi kita nggak pernah ngomong kalau aku tuh mau dikasih kado gitu. Lah pasangan kita mana ngerti gitu ya. Efeknya apa? Kita nuntut, kita ngambek, kita uring-uringan, dia tidak memberikan kado. Sementara kalau kita ngomong baru jelas. Nah, kadang-kadang kita jadi kayak dukun gitu ya. Atau kita mengharapkan orang tuh menjadi dukun atas kita gitu. Kita asumtif sekali. Tetapi kok dalam komunikasi yang baik maka kita bicarakan baik-baik. Kita melayani terlebih dahulu gitu ya. Di rumah bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang di sini yang pagi-pagi biasanya suka menyediakan teh atau kopi buat pasangannya gitu ya. Kalau biasanya bapak-bapak yang nyiapin, ada juga ya bapak-bapak yang nyiapin gitu ya. Maka boleh sekali-kali ibu-ibunya juga yang nyiapin gitu. Kita belajar seni mencintai, seni menghamba. Nah, tapi sebaliknya kalau biasanya ibu-ibunya yang nyiapin, sekali-kali boleh dong bapaknya nyiapin. Hal-hal kecil dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya bisa membuat segala sesuatu itu menjadi manis. Segala sesuatu yang selama ini kita taken for granted, tetapi saat ini kita belajar untuk memberikan. Karena spirit seorang hamba itu adalah memberikan yang terbaik. Bukan cuman kepada pasangan kita tetapi kepada anak-anak kita. Bukan cuman kepada kakak atau adik kita tetapi kepada orang tua kita. Sungguh indahnya keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Ya, jadi kita sudah belajar dua hal. Maka yang ketiga, keluarga yang memiliki iman seorang hamba adalah keluarga yang sebenarnya tunduk kepada Kristus. Ketika kita tunduk kepada Kristus dan ini menjadi sangat kunci, maka kepentingan-kepentingan, kalau di keluarga kan pasti banyak kepentingan, mama punya kepentingan, papa punya kepentingan, anak-anak punya kepentingan. Tetapi ketika kepentingan-kepentingan itu bertabrakan, maka bagi keluarga yang memiliki iman seorang hamba, maka yang paling pertama kita lakukan adalah sebenarnya kita berdoa, bertanya, Tuhan, kehendak-Mu apa atas keluarga kami. Maka itulah yang menjadi prioritas ketimbang kepentingan-kepentingan kita. Apa kehendak Tuhan? Seorang hamba adalah orang yang tunduk kepada tuannya. Sambil kita berkata kami adalah hamba-hamba yang tak berguna,
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, sebuah kerendahan hati untuk mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan kita hanyalah seorang hamba di tengah hidup ini, termasuk di tengah keluarga kita. Maka yang menarik Bapak Ibu, kalau kita baca leksionari kita hari ini, Lukas 17 ini dibuka dari ayat yang ke-5 dan ke-6 yang ketika kita baca ya. Dan ini tentang apa? Iman sebesar biji sesawi saja. Untuk menaati kehendak Tuhan kita perlu iman sebesar biji sesawi saja. Sungguh menarik Bapak Ibu, iman sebesar biji sesawi saja. Pernah lihat biji sesawi seperti apa? Saya pernah pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia dan di sana ada museumnya gitu ya. Sekali-kali mungkin entah sekarang sudah dibuka atau belum ya museumnya, tapi bisa pergi ke sana untuk melihat ada biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil Bapak Ibu ya gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngupil aja ya, biji sesawi itu lebih kecil dari upil Bapak Ibu gitu. Sangat kecil. Tetapi dari biji yang sekecil itu maka tumbuhlah sebuah pohon yang sangat besar. Artinya apa? Iman yang sangat kecil saja itu sangat berdampak buat hidup kita ya. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu menunjukkan sebuah iman yang besar di dalam kehidupan ini. Karena kehidupan berkeluarga itu juga kontradiksi. Ketika kita mencintai ya, kita pasti punya ketakutan. Takut kehilangan, takut pasangan kita meninggal karena sakit dan lain sebagainya. Tetapi dengan iman sebesar biji sesawi, kita belajar untuk percaya pada Tuhan, ikut kehendaknya. Ada sebuah pengalaman Bapak Ibu pada beberapa waktu lalu setelah menikah, saya menikah tahun lalu. Tidak lama ternyata Tuhan langsung menganugerahi seorang jabang bayi gitu ya di rahim saya, dan sebenarnya saya terkejut gitu. Tapi sebelum tahu bahwa saya hamil, saya itu bersama dengan suami saya pergi mengunjungi seorang anggota jemaat gitu, seorang bapak yang sudah tua, yang pada hari itu seingat saya berulang tahun. Lalu kita datang ke sana, kita ngobrol. Nah, menariknya pada hari itu bapak itu langsung bilang seperti ini. Kan ketika bersaksi tentang ulang tahunnya ada satu cerita yang buat saya sangat menarik. Dia bilang gini, saya itu setelah menikah gak lama langsung Tuhan karuniakan anak katanya ya. Nah, pada saat itu memang uang yang saya miliki itu tidak banyak gitu ya. Bahkan saya juga gak tahu bagaimana harus berobat dan bayi ini lahir dengan selamat gitu. Kemudian saya pun bekerja, istri saya pun sebenarnya bekerja. Tetapi menarik ya, pada saat itu dia katakan Tuhan itu memelihara sedemikian rupa. Pasangannya tidak menyalahkan dengan kondisinya, tidak menuntut, tetapi hanya punya iman seorang hamba. Saya hamba yang percaya Tuhan itu cukupkan. Nah, menarik setelah itu, pada saat melahirkan, tiba-tiba ada yang ngasih uang gitu ya, dan semuanya pas sekali untuk biaya berobat. Pada saat pulang ke mes, ternyata di situ ada tetangganya yang memang perawat yang membantu merawat bayinya. Saya pada saat mendengar itu sudah merasa deg-degan ya gitu ya. Aduh, ini apa artinya saya mau hamil juga gitu ya. Saya itu kan belum tahu pada saat itu. Ternyata seminggu kemudian memang saya mendengar bahwa saya cek ternyata saya hamil gitu ya. Dan sebenarnya sepertinya Tuhan itu tahu bahwa saya punya banyak kekhawatiran ketika harus mengandung.
gitu. Di satu sisi ingin, tapi di sisi lain takut, karena pada saat itu saya sedang studi gitu ya. Saya nggak kebayang gimana kalau punya anak sementara harus masih ngerjain pekerjaan kampus yang banyak gitu ya. Tetapi kemudian pada saat saya galau, pada saat itu saya dan suami bicara, kita ini hamba Tuhan, dan kita kalau punya iman seorang hamba, ya sudahlah gitu ya, kita percayakan sama Tuhan, dan Dia menolong saya untuk percaya, untuk beriman sekalipun di tengah keraguan saya gitu ya. Dan akhirnya ternyata puji Tuhan semuanya beres. Nah, Tuhan menolong kita, setiap anak-anak yang memiliki iman seorang hamba, untuk tunduk kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Saya pada saat itu pernah bersalah juga karena saya sempat marah-marah, kaget gitu ya, karena nggak siap. Tapi ternyata di tengah nggak siap itu saya belajar untuk beriman dari pasangan saya. Saya belajar beriman bahwa ternyata Tuhan itu sudah bicara lebih dulu, Bapak Ibu, lewat bapak-bapak yang kami datangin pada saat ulang tahun. Dan ini menjadi proses beriman. Ketika saya pun belajar, saya salah gitu ya, saya kurang beriman, saya kurang memiliki hati seorang hamba, saya kurang mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, dan kemudian saya belajar untuk percaya, maka saya juga belajar untuk minta maaf, baik kepada suami saya maupun kepada bayi di dalam kandungan saya, bahwa ternyata saya perlu belajar beriman, mencintai, belajar percaya, dan mengatakan kami hamba-hamba tidak berguna. Dan kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu, maka kami harus melakukan apa yang kami lakukan. Kiranya Bapak Ibu juga dan saudara sekalian belajar untuk saling mendengarkan di dalam keluarga, memberikan ruang ratapan, kemudian juga percaya pada kehendak Tuhan, saling melayani, dan ketika ada persoalan kita belajar untuk tidak menyalahkan. Ya, saya belajar sekali dari kesalahan saya dan percaya pada rencana Tuhan. Kiranya seperti iman yang sebesar biji sesawi saja, kita percaya pada Tuhan. Dan saya juga percaya kalau pada saat ini ada keluarga-keluarga yang memang sedang bergumul di tengah keluarganya, kiranya Tuhan memberikan kita hati seorang hamba untuk saling meminta maaf, untuk saling melayani terlebih dahulu, dan untuk percaya bahwa keluarga kita bisa dipulihkan. Bagaimana iman itu bisa membuat pohon ara terbantun dan tertanam di dalam laut, maka Tuhan pun berkuasa untuk memulihkan keluarga kita. Selamat menjadi keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Tuhan memberkati kita. Amin.